Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Musyrikina lahuddin mukhlishina lahuddin walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu saudara-saudara jamaah pengajian Obama, obrolan agama malam Ahad, Masjid Mubarak yang diberkati Allah. Sebenarnya malam ini saya masih ingin melanjutkan materi pengajian Obama terakhir, yaitu tentang barokah, karena sebelumnya tentang takwa. Tapi atas izin permintaan panitia, agaknya sangat bersemangat ingin segera melanjutkan materi tentang Qasasul Anbiya, maka bismillah saya penuhi permintaannya. Dan nanti kalau masih ada sisa waktu, baru saya lanjutkan tentang materi barokah, materi selingan, materi sisipan. Karena kemarin temanya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri tentang takwa, Idul Adha tentang barokah. Karena tidak semua para nabi dan rasul Bapak Ibu diceritakan secara gamblang dan detail. Ada beberapa nabi yang kisahnya sangat sedikit sekali secara garis besar. Bahkan ada nabi yang hanya namanya saja, tidak ada kisahnya, itu juga ada. Luar biasa ini. Apa maksud Allah sebegitu menuliskan para nabi di Quran? Ada yang kisahnya detail sampai saya harus menyampaikan sampai 4 seri, seperti kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud, dengan Ismail, dengan Ishak, dengan Yakub, sampai 4 seri. Nabi Yusuf 2 seri. Bahkan ada satu pertemuan pengajian bisa menyampaikan langsung 2 nabi, Nabi Hud dan Nabi Soleh, karena memang panjang pendek kisahnya beda-beda. Sengaja Allah membuat kisah seperti itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji lebih dalam. Dari sini nanti banyak menghasilkan ahli-ahli sejarah yang baru, yang banyak memanipulasi, distorsi sejarah. Termasuk kisah Nabi yang akan saya sampaikan, yaitu Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Nabi yang mungkin dalam pandangan kita tidak cukup viral di dalam Al-Quran, tapi dalam pandangan Allah sangat viral. Makanya dituliskan oleh Allah nama Syuaib sebanyak 17 kali. Sama dengan Nabi Ishak juga dituliskan sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Yusuf 12 kali,
Nabi Ibrahim 67 kali, Nabi Syuaib 17 kali, tersebar di berbagai surat. Ada surat Al-A'raf mulai ayat 85, surat Hud mulai ayat 84 sampai 93, kemudian surat Al-Ankabut dan surat Asy-Syu'ara. Ini juga luar biasa Bapak Ibu. Kisah Nabi Syuaib justru dikisahkan di dalam surat Hud. Kenapa tidak di surat Syuaib? Enggak ada surat Syuaib. Kenapa tidak di surat Al-Anbiya? Malah surat Asy-Syu'ara, surat Al-A'raf dan surat Al-Ankabut. Saya cukup lama berpikir dan menemukan jawaban. Ternyata maksudnya agar kita mempelajari Al-Quran secara komprehensif. Mungkin kalau kisah Nabi Syuaib secara khusus ada di surat Syuaib, barangkali kita hanya belajar membaca surat Syuaib saja. Maka Allah tempatkan kisahnya di berbagai surat. Surat Al-A'raf biar kita juga membaca surat Al-A'raf. Surat Al-Ankabut biar kita juga bisa membaca surat Al-Ankabut. Surat Hud kita juga bisa mempelajari membaca surat Hud yang di dalamnya ada kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Katakan Bapak Ibu, mungkin berbeda dengan Nabi Ishak dan Nabi Yakub yang sebelum lahir Allah sudah tuliskan namanya di dalam Al-Quran. Tetapi nama Syuaib sendiri di dalam Al-Quran diartikan orang yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Jadi arti kata Syuaib artinya orang yang memberikan petunjuk untuk menuju jalan yang benar. Melihat arti Syuaib seperti ini, kalau di dalam bahasa Indonesia ini kalimat yang sempurna Bapak Ibu, karena mengandung SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjeknya adalah Syuaib sendiri sebagai nabi. Nabi itu dari kata naba, maka ada surat An-Naba, berita besar. Maka tugas Nabi adalah menyampaikan berita besar. Berita besar itu ada dua, peringatan dan kabar gembira. Allah mengirimkan Nabi pasti ketika ada kaum, ada umat yang mulai ingkar kepada Allah. Maka tugas Nabi adalah memberikan peringatan. Ini berita besar yang pertama. Ketika diberi peringatan kemudian sadar, berita besar kedua adalah kabar gembira, yaitu surga. Ketika diberi peringatan malah kufur, berita besarnya adalah neraka. Semua nabi tugasnya seperti itu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Tugasnya Nabi Syuaib adalah menyampaikan kebenaran, mengajak kepada jalan yang benar dengan petunjuk-petunjuk Allah. Dengan demikian, karena mendapatkan tugas menyampaikan kebenaran, memberikan petunjuk, maka seorang nabi pasti sudah penuh dengan petunjuk itu sendiri. Tidak mungkin kalau nabi tidak punya petunjuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Tidak mungkin. Nah Bapak Ibu, Nabi Syuaib salah satu dari 4 nabi yang berbangsa asli Arab. Selain Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi selain 4 nabi ini adalah nabi Bani Israel dan non Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel jumlahnya ribuan. Jadi jangan kaget kalau jumlah nabi 124.000 yang bukan Bani Israel, hanya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Soleh, Hud, Ibrahim, Ismail, Lot, Ishak, sudah. Setelah itu baru nabi-nabi Bani Israel, mulai dari Nabi Yakub. Nah, dari sekian banyak nabi hanya 4 yang asli dari suku bangsa Arab. Bapak Ibu, jangan marah dulu. Kalau di dalam kitab-kitab Samawi 4 nabi ini tidak ada, tidak diceritakan. Jadi kalau panjenengan buka kitab Perjanjian Lama Old Testament atau Perjanjian Baru New Testament, termasuk kitab Tanakh, kitabnya orang Yahudi, 4 nabi ini tidak ada. Nabi Hud tidak diceritakan, Nabi Soleh tidak diceritakan, Nabi Muhammad tidak diceritakan, Nabi Syuaib juga tidak ada kisahnya di dalam kitab-kitab Samawi. Kenapa nggih? Sebegitu bencinya mereka dengan Islam atau mungkin dengan suku Arab sampai 4 nabi ini tidak diceritakan. Nabi Syuaib dikisahkan Bapak Ibu, tapi ternyata berbeda versi dengan Nabi Syuaib yang akan kita pelajari sejarahnya. Selama ini mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi Syuaib, yang banyak orang beranggapan bahwa Nabi Syuaib adalah mertuanya Nabi Musa. Pernah dengar nggih? Ternyata itu bukan Nabi Syuaib. Itu orang alim biasa, orang soleh, namanya Yitro. Nah, oleh orang-orang Bani Israel diberi nama Syuaib. Nah, karena waktu sejarah selangnya itu sangat jauh sekali. Jadi memang di dalam kitabnya orang Yahudi diceritakan kalau Musa menikahi anaknya Syuaib yang bernama Sofurah atau Safroa. Itu ternyata bukan anaknya Syuaib, anaknya Yitro. Itu di zaman Nabi Musa. Satu nih Bapak Ibu kejanggalannya, keanehannya. Ya, 2 sama yang tadi nih, yang asli berbangsa Arab ada 4 tapi tidak diceritakan dalam kitab-kitab Samawi. Yang ketiga Bapak Ibu, urutannya di dalam Quran Nabi Syuaib selalu disebutkan setelah Nabi Lut, sebelum Nabi Musa. Di dalam Al-Quran selalu disebutkan setelah Nabi Lut, sebelum Nabi Musa. Itu artinya antara Nabi Lut dengan Nabi Syuaib tidak ada nabi. Dan setelah Nabi Syuaib dengan Nabi Musa juga tidak ada nabi. Ini yang membuat menggelitik kita untuk berpikir, ya, kenapa, ada apa itu? Apalagi saya sudah terlanjur menyampaikan di masjid ini ketika pengajian Obama sebelum Ramadan, juga pas Ramadan ketika sholat subuh dan tarawih, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Lot, Ishak, Yakub, Yusuf. Ternyata Lot Syuaib ini setelah Nabi Lut. Padahal kemarin saya menyampaikan Nabi Lut, setelah Nabi Lut Ishak, Yakub, terus Yusuf. Sekarang baru Syuaib. Berarti antara Lut dengan Syuaib ada berapa nabi itu? Ishak, Yakub, Yusuf, ada 3 nabi. Ada apa ini? Saya mencoba berpikir keras Bapak Ibu.
Karena ternyata kalau kita pelajari lebih dalam lagi, urutan nabi itu bisa berdasarkan permasalahannya, bisa berdasarkan peristiwanya, bisa berdasarkan kurun waktunya, bisa berdasarkan sanadnya, nasabnya. Dan Nabi Syuaib ini nasabnya itu Syuaib bin Nuwaib bin Madian bin Ibrahim. Coba lihat Bapak Ibu, urutannya nggih, kita ulangi lagi. Syuaib bin Nuwaib bin Madian bin Ibrahim. Ini kalau tak lanjut sampai Nabi Nuh Bapak Ibu. Saya potong di sini aja. Ada kata Madian bin Ibrahim. Bin itu artinya apa Bapak Ibu? Anaknya. Nah, kalau saya bilang bin Madian bin Ibrahim, berarti Nabi Ibrahim punya anak namanya Madian. Padahal setahu kita Ibrahim anaknya cuma 2, Ismail sama Ishak. Ini kok ada bin Madian bin Ibrahim, berarti Madian anaknya Ibrahim. Saya cari lagi ini, kok ada Ibrahim punya nama Madian. Saya menemukan di dalam kitab tanah, kitabnya orang Yahudi, Madian itu diduga anaknya Ibrahim dari istri yang ketiga. Padahal kita tahu istri Ibrahim cuma 2, Sarah sama Hajar. Ini kok ada istri ketiga namanya Keturah. Saya coba tanya sama orang Protestan sama orang Katolik, kabarnya Keturah ini bukan istri tapi gundik. Masnya tertawa nih. Gundik kertas nggih? Ya dulu sah-sah saja mengawini, menikahi, menggauli gundik atau budak, karena memang ada nasnya boleh. Cuma di bangsa Arab Bapak Ibu, ketika orang menggauli budaknya itu terhina. Jadi jangan senang dulu ketika membaca ayat boleh menggauli budak-budaknya, halal bagi majikannya. Oh senang banget, burung karuan. Ternyata di sana terhina kalau melakukan seperti itu. Sama dengan memakai jilbab. Dulu awal-awal kan merasa malu di Indonesia memakai jilbab. Ternyata di sana itu justru orang-orang terhormat. Yang tidak pakai malah terhina. Di sana seperti itu kebalikannya. Nah sekarang di sini sudah mulai banyak, walaupun ada niatnya nutupi mergo rambutnya putih, mergo men keto higienis dodolan iso payu keto resik timbang ora kudungan ono pun niku urusane jenengan. Nah ini sanadnya, nasabnya seperti ini. Nah Bapak Ibu, Nabi Syuaib dilahirkan sekitar 1600 tahun sebelum Masehi. Sekarang Masainya sudah tahun 2022. Jadi kalau ditambah 1600 berarti 3622 tahun yang lalu Nabi Syuaib dilahirkan di timur pegunungan Sinai. Tapi makamnya nanti di daerah Syria sebelah barat daya Syam. Nah itu dekat dengan kampungnya Nabi Lut yang umatnya diazab oleh Allah karena perbuatan sodomi di daerah timur Ka'bah. Jadi hanya mengitari Ka'bah saja. Makamnya, lahirnya dekat dengan Nabi Lut itu ya. Kemudian tempat tinggalnya juga sekitar itu, kampung daerah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu, Nabi Syuaib ini memiliki wajah yang cukup tampan. Kalau saya boleh mengurutkan, menurut versi saya mestinya memiliki wajah tampan yang ketiga. Yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketampanannya tidak hanya bagaikan bulan purnama tapi juga menerangi alam semesta.
Yang kedua Nabi Ibrahim, karena dikatakan Nabi Ibrahim memiliki ketampanan yang mirip dengan Nabi Muhammad, berarti yang kedua. Dan Nabi Syuaib diceritakan ketampanannya seperti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Syuaib cicitnya ya. Jadi enggak cuma anak, cucu, tapi cicit. Ibrahim, Madian, Nuaib, terus Syuaib, berarti cicitnya. Itu wajahnya mirip Nabi Ibrahim. Nah, yang keempat baru Nabi Adam, ketampanannya bagaikan separuhnya alam semesta. Yang kelima Nabi Yusuf, ketampanannya separuhnya bulan purnama. Itu kalau saya urutkan seperti itu. Tapi yang sangat viral yang wajahnya tampan kan Nabi Yusuf. Ya, mereka punya kisah-kisah tertentu. Nabi Syuaib mendapatkan gelar dari Allah sebagai Khatibul Anbiya. Anbiya itu nabi, Khatibul itu jubir, juru bicara. Memang punya kemampuan sebagai juru bicara. Kemampuan dakwahnya, kemampuan berbicaranya mampu menyihir banyak orang. Kalau saya sebut dunia saat ini sebagai orator, singa podium. Nah, kalau Bapak Ibu membuka sejarah dunia kita, ada beberapa orang yang mendapatkan gelar singa podium, orator. Yang pertama Hitler, yang kedua presiden kita yang pertama Bung Karno. Itu orator tingkat dunia yang kedua. Biografinya itu diceritakan Bung Karno kalau pidato latihannya tidak cuma di sawah, tapi di Tanjung, Semenanjung, di laut. Setiap pagi teriak-teriak pidato itu suaranya menggelegar. Ketika saya di Blitar, Bapak Ibu, saya sempat memborong kaset pidatonya Bung Karno. Rata-rata itu pidatonya sekitar 4 jam. 4 jam itu Bung Karno itu. Suaranya menggelegar. Tidak kayak saya, ada naik kodang turun, itu menggelegar suaranya. Kalau videonya, beliau juga sempat sering memberikan pidato di laut, di hadapan tentara, diterjang ombak tetap kuat. Ketika hujan tidak ada yang lari. Nggak ada orang seperti Bung Karno sekarang ini. Hujan wahyu kabeh. Saya masih ingat, belum ada televisi, hanya radio 2 ban saja, taruh di meja, dengar suara Bung Karno yang merumuni banyak itu, termasuk tukang-tukang beca itu. Ada orang lewat, berhenti dengerin. Betapa karismatiknya Bung Karno ketika itu. Itu yang saya sukai dan saya senang betul menjadi idola saya karena Bung Karno seorang orator. Tapi mohon maaf Bapak Ibu nggih, hanya itu yang saya sukai. Sepertinya Allah nggak suka yang lain. Dan dilalah rekaman Bung Karno, kaset-kasetnya hilang semua itu. Ya, termasuk partainya, nampaknya Allah nggak ridho kalau saya memilih partai itu. Jadi mohon maaf kalau sampai sekarang masih ada yang meminta saya untuk terjun di partai itu untuk mewarnai, ceritanya mewarnai dari sisi rohaninya. Mohon maaf ya, saya hanya suka Bung Karno-nya saja, tapi partainya mungkin saya tidak bisa memilih. Apalagi saya sudah terkena asas netralisasi, jadi tidak boleh memihak. Gambarnya pun bertentangan dengan keyakinan saya, karena saya punya keyakinan malaikat enggan masuk ke rumah selama masih ada gambar binatang. Mohon maaf kalau berbeda pendapat. Pernah tetangga minta tolong saya untuk membacakan surat Yasin karena orang tuanya sudah senang kemis, mati orang cengap-cengap. Saya coba membacakan surat Yasin sama teman-teman sampai 3 hari, boten mati-mati Pak. Kayaknya ahli warisnya pengen cepat meninggal itu. Orang mati-mati,
Ya, kula namung iseng mawon. Ngapunten Pak, niki mungkin nggih, mungkin gegek niki lho Pak. Nyun sewu gambar-gambare hiasane tanggalane pun dicopot mawon, digulung. Niki teng meja-meja wonten patung-patung disingkan dulu. Mbok menawi karena memang ada hadisnya. Malaikat enggan masuk rumah yang ada patung-patung sama gambar-gambar binatang, makhluk hidup. Dilala nurut dicopoti. Sesuk kula maca Yasin malih mati. Kula mboten yakin kok dilala mati. Terus ahli waris matur nuwun Pak, matur nuwun pun mati. Waduh. Pun mati kok matur malah ketok banget ngoyak waris itu. Nah, barangkali seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya hanya menyukai oratornya saja. Nabi Syuaib ya seperti itu Bapak Ibu, mampu menyihir orang-orang yang ada di hadapannya. Jadi ketika diceramai, ya mungkin setingkat Zainuddin MZ barangkali kalau zaman sekarang itu semuanya tenang semua. Tetapi ya lama-lama kan juga jenuh. Apalagi umat yang hadir tidak cuma dari daerah Madian. Madian itu sebenarnya bukan nama kota kampung Bapak Ibu, tapi nama kabilah. Di zaman dulu kalau ada kabilah yang terkenal, tersohor, terus diangkat menjadi pimpinan, dijadikan nama sebuah tempat, nama sebuah kampung, negeri, maka jadilah negeri Madian. Negeri Madian ini Bapak Ibu, Allah tuliskan di dalam Quran negeri yang sangat buruk peranginya. Perbuatan-perbuatannya sudah dicontohkan oleh umat-umat sebelumnya. Makanya saya penasaran kenapa Nabi Syuaib dikumpulkan dengan Nabi Soleh, dengan Nabi Hud, dengan Nabi Muhammad. Karena nabi-nabi yang berbangsa Arab ini berhadapan langsung dengan umat yang memiliki karakter khusus dalam hal keburukan. Nabi Hud umatnya bernama kaum Ad. Nabi Soleh umatnya bernama kaum Samud. Nabi Lut umatnya bernama kaum Sodom. Ada nama-nama umatnya. Kalau yang lain kan tidak. Jadi ini 4 nabi yang spesifik ini ya. Termasuk Nabi Syuaib, kaumnya kaum Madian. Apa sih perbuatan buruknya? Mirip-mirip dengan ini semua, dengan umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh ya. Nah, yang menonjol itu diantaranya adalah sering berbuat curang. Kalau perangai yang lain sama dengan umat-umat sebelumnya. Jadi kebiasaan kaum Madian ini Bapak Ibu, setiap pagi, setiap ada orang datang dihadang, terus ditariki pajak besarnya 10%. Maka di zaman itu ada syariat dari Nabi Yakub tidak boleh menarik pajak sampai 10%. Jadi kalau 9% masih boleh, karena 10% dirasa terlalu berat. Nah, punten Bapak Ibu yang pegawai negeri golongan 4 itu pajaknya 15%. Kalau saya masih 5%, karena saya golongan 3 dan saya nggak mau naik pangkat. Kalau naik nanti 15%. Ini kena hitung-hitungan gaji ini. Jadi mohon maaf ya, ternyata pemerintah kita menganut ajaran kaum Madian yang menarik pajak sampai 10%. Yang golongan 4 di negara kita pajaknya 15%. Nah, punten nggih. Ini cuma materi saja. Wacana pengetahuan kita ajaran. Jadi di zaman Nabi Syuaib maksimal 10% sudah keberatan. Kalau yang menarik pemerintah saja masih bagus untuk pembangunan.
bisa merasakan lancarnya jalan tol, misalnya fasilitas umum, masih mending. Di zaman kaum Madian itu nggak ada timbal balik, jadi dirampas begitu saja. Siapa yang datang masuk negeri Madian langsung dirampas, pajaknya 10%, tidak mau dibunuh. Ya, jadi masih kejam di zaman dulu daripada sekarang. Sekarang masih dapat timbal balik, ya, pajak dan retribusi. Nitip motor nggak sesuai perda ya 1.000, ini kadang 2.000, ya wes rapopo. Kalau di terang bulan pinggir jalan sampai 5.000 harus menunjukkan STNK, padahal nggak ada aturannya. Ini karena butuh, ya wes. Ngarep atos-atosan jane iso. Wong sing nariki parkir orang nganggo jaket jokir. Kudune kan nganggo. Orang nganggo jane ora mbar apa-apa, nek wani gelut lho niku. Ning ya wis lah apa-apa timbang ora iso parkir. Ten niku perwakilan itu mobil-mobil nggak ada tarif. Wani sakit orang wani gelem ya apa-apa. Ya gimana lagi ini? Itu kan nggak masuk negara. Ya jadi seperti zamannya Nabi Syuaib itu nggak masuk negara, diambil oleh masyarakat setempat. Jadi pajak itu masih baik kalau masuk ke kas negara dan dipakai untuk kemakmuran rakyat. Jangan masuk negara dipakai untuk segelintir kelompoknya, segelintir partainya. Itu nanti juga salah lagi itu. Itu perangai yang pertama dari kaum Madian di zaman Nabi Syuaib. Pagi hari seperti itu Bapak Ibu perbuatannya. Siang harinya karena mereka pencahariannya adalah bercocok tanam dan jual beli, mereka pandai mempermainkan timbangan beras, timbangan telur dan macam-macam itu. Mereka dikatakan mahir terampil karena hampir tidak konangan. Ya, hanya Nabi Yakub yang ngonangi itu, lainnya enggak, saking pinternya. Jadi wadahnya itu dibanduli waktu, disembunyikan. Jadi ketok tetap mantep benar. Satu kesalahan. Yang kedua, yang ini malah dikurangi bandule, jadi kan cepat ngaten. Dua. Yang ketiga tekniknya. Jadi ketika beli beras, apa telur, apa salak, kudune kan alon-alon ngucuri beras, cur nanti imbang. Niku langsung bruk kan jeglek toh. Begitu jeglek, oh mantap, langsung diambil diwadahi kresek wadahi karung niku lho. Karena mereka ora sronto nek kesuwen kan kudune cur alon-alon nganti imbang toh. Ora sronto wis cepetan. Nah, kalau zaman sekarang sudah banyak sekali Pak, sampai di pom bensin aja ngisi bensin langsung crot gitu toh. Kudune alon-alon tur, tapi kan kesuwen juga ngantri oke banget. Sering kan crot, begitu crot kan mumpluk toh, busanya itu kan menyentuh digitalnya. Jadi kira digital udah penuh. Padahal kalau nunggu rampung itu nggak penuh Pak. Kelingan zaman bisnis minyak tanah niku nggih. Drum-drumnya mesti miring toh niku. Nek ngisi, kenapa tidak berdiri? Kayak gelas ini mesti miring. Padahal mulutnya di sini. Kalau diisi mesti penuh, karena ini kan gini miring. Kalau ditarik lurus, itu kira-kira ruginya 20 liter Pak. Pernah dihitung ruginya 20 liter satu drum. Kalau 50 drum berapa? Kalau sehari berapa? Sebulan berapa? Setahun berapa? Saya bangkrut, gantinya gas. Gas ya padha wae. Gas melon 2.000, 4.000 jebule isine mung pira. Sama dengan beli pulsa regane 1.000 isine ora nganti 1.000. Nah, jadi ini dalam perkembangannya di zaman Nabi Syuaib bahasanya jangan main-main timbangan. Kalau sekarang lebih luas lagi kecurangan-kecurangan di dalam bisnis ya. Nah, itu makanya Allah mengancam di dalam surat wailul likulli humazatil lumazah wailul lil mutaffifin. Celakalah neraka wel. Bapak Ibu kalau dengar neraka wel mungkin nggak begitu viral ya.
Karena yang sangat menakutkan neraka jahanam. Tapi kalau tahu hadisnya Pak, mengerikan Pak. Ternyata ibu-ibu, neraka Uwail itu ada di dalam neraka jahanam. Jadi kalau mau masuk neraka Uwail, masuk neraka jahanam dulu. Itu kalau kita tahu hadisnya itu. Karena nggak tahu hadisnya itu, cuma neraka Uwail, bukan neraka jahanam. Jangan dikira untuk masuk neraka Uwail itu masuk neraka jahanam dulu. Karena neraka Uwail itu lembah neraka yang berada di dalam neraka jahanam. Jadi padha wae intine to niku tengah-tengah neraka jahanam, neraka Uwail untuk orang-orang yang bermain-main timbangan. Ngaten Bapak Ibu. Itu kejadiannya siang hari di kaum penduduk Madian sampai sore hari. Malam harinya apa yang mereka lakukan? Gledek, begal, ngerampok. Apa doa itu zaman saiki? Jadi kalau sekarang kita dengar gledek, gak usah kaget. Di zaman Nabi SAW ada gledek itu. Gak usah kaget. Gledek udah dari dulu ada. Sekarang tumbuh lagi, muncul lagi. Sayangnya sekarang gak ada Nabi lagi. Nabi lagi mesti ada Nabi yang mengatasi gledek, begal, perampok itu di malam hari. Dan pelakunya Bapak Ibu jangan kaget, orang-orang kaya. Gledek sekarang kan orang-orang putus sekolah, rada sekolah, dodolan, kurang perhatian orang tua, broken home, broken head, macam-macam. Orang-orang miskin dong rampok. Ya bukan karena miskinnya, karena memang ada kesenjangan, yang kaya juga kurang beramal ya. Dulu itu yang kaya malah merampok, malah gledek. Jadi semakin kurang. Allah butakan, Allah jadikan orang-orang Madian amnesia, lupa dengan hartanya, jadi semakin kurang. Maka dikala itu orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin, sama mungkin seperti zaman sekarang. Dan satu lagi Pak, mereka punya agama, punya kepercayaan, punya keyakinan, tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak menyembah Allah, tetapi menyembah berhala. Berhalanya berupa gurun, pasir, berbatuan, yang di tengah-tengahnya ada pohon besar bernama pohon Al-Aikah. Maka penduduk itu disebut Ashabul Aikah, Ashabul Aikah. Kalau di Quran disebut kadzabat Ashabul Aikatul Mursalin. Itu Tuhannya, berhalanya. Jangan anggap sepele lagi Bapak Ibu. Ini ranah akidah, keyakinan, tidak main-main. Ini menyembah pohon. Sepertinya sepele, tapi jangan main-main. Pohon Bapak Ibu, pohon itu makhluk Allah. Apapun makhluk Allah, Allah sendiri mengatakan silakan wahai manusia dimanfaatkan. Hanya itu aja. Diambil kebaikannya, jadikan sebagai sarana ibadah. Dah itu aja. Jangan sampai berlebihan. Ketika orang berlebihan dengan harta, dengan benda, dengan barang, maka kelebihannya itulah menjadi bentuk pengabdian. Berarti sama saja menyembah. Dan menyembah seperti itulah yang termasuk perbuatan syirik. Maka kita harus berpikir kreatif, berpikir global dan kritis. Jangan sampai menyembah itu hanya gini, sujud, bukan. Ketika kita mencintainya, berat lepasnya itu sudah menjadi Tuhan. Maaf nih Bapak Ibu, yang kedua kalinya saya tidak suka dengan gambar pohon. Tadi kan gambar binatang ya, ini gambar pohon. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih membujuk saya untuk ikut dalam partai yang bergambar pohon, mohon maaf. Karena kalau saya nyoblos pohon, sama saja saya menyembah pohon. Itu bukan keyakinan saya.
Ketika saya kelas SD, bapak saya mengajari saya. Ketika di meja makan, lagi makan saya duduk, bapak saya duduk, ngajari saya, kamu jangan ikuti golongan setan. Saya nanya, golongan setan itu apa Pak? Bapak saya jawab, golongan iki lo gambare. Maka sampai sekarang saya patuh pada bapak saya tidak pernah nyoblos yang bergambar pohon. Jadi kalau saya gambarkan Bapak Ibu, pohon al-aika itu mungkin ya sama dengan yang sejenis dengan pohon itu, ya pohon beringin, ya pohon sukun. Makanya saya kaget ketika peringatan hari lahir Pancasila terus diceritakan kalau presiden kita mendapat wangsit butir-butir Pancasila karena merenung di bawah pohon sukun. Wah, ini mulai bangkit lagi nih kesirikan. Kalau feeling saya, rumusan butir-butir Pancasila didapatkan dari masjid. Itu feeling saya. Tapi nggak diceritakan masjidnya. Yang diceritakan ketika merenung, ngelamun di bawah pohon sukun, terus dapat wangsit. Sebegitunya ya. Dan jujur saja kalau kita buka sejarah itu bukan rumusan satu orang, banyak orang. Cuma memang beliau yang menyimpulkan, yang menyatakan karena beliau presiden. Jadi wajar sajalah. Cuma yang merumuskan banyak. Nah itu yang dibesar-besarkan. Nah, ketika sudah sampai pada seperti itu, jadi berpikir saja Bapak, berpikir saja, meyakini itu sudah masuk dalam ranah syirik yang bernama tatoyur. Ketika kita melakukannya itu masuk pada ranah tiara. Tatoyur sama tiara sama-sama dosa besar. Bedanya kalau tiara dosanya tidak dapat diampuni lagi. Kalau tatoyur masih bisa diampuni atas kehendak Allah. Jadi kalau Allah nggak berkehendak nggak diampuni. Fir'aun, Namrud jelas masuk neraka karena sudah masuk pada ranah tiara. Allah nggak mengampuninya walaupun bertobat. Kan Fir'aun bertobat itu. Ketika tenggelam terus dimuntahkan dari lautan masih hidup, terus bertobat. Kalau begini ya Musa, okelah, aku bertuhan kepada Tuhanmu. Tobat, tapi tobatnya tidak diterima karena sudah masuk tiara. Namrud juga begitu. Kenapa Namrud tidak diterima tobatnya? Karena Namrud sudah masuk tiara. Namrud itu satu dari 6 raja yang ada di dunia ketika itu, dan paling bernafsu ingin menjadi raja terbesar tidak cuma di Babilonia tapi di dunia, ingin mengalahkan 5 raja-raja besar. Suatu pagi di kamarnya dimasuki anak kecil laki-laki, bilang kepada Namrud, ya Namrud, kamu tidak akan menjadi raja besar selama di sampingmu masih banyak danyang-danyang wanita-wanita, perempuan-perempuan. Maka saat itu juga semua dayang-dayang dibunuh semua Pak, termasuk anak laki-laki yang kecil itu yang menasihati di kamar itu. Besok paginya anak kecil itu ada lagi masuk kamar lagi. Jadi Namrud kaget, loh kok masih hidup kan sudah tak matiin. Kata anak kecil, ya Namrud, kamu tidak akan bisa membunuh saya karena saya adalah iblis. Jadi ternyata ada baiknya Pak Iblis menasihati Namrud. Kalau pengen menjadi raja terbesar, jangan tergoda oleh para wanita-wanita. Jangan apa Bang? Jangan apa. Namrud, kalau pengen menjadi raja terbesar, kamu harus menjadi penganut aku. Nah ini jadi hambaku. Itu iblis Pak, merubah berwujud anak kecil. Dan satu syarat lagi Namrud, kamu harus mengawini ibumu. Jadi ibunya dikawini sendiri itu Namrud itu. Nah, maka dilaksanakan syarat-syaratnya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Di hari penobatannya Allah mengirimkan
Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dulu pernah saya ceritakan ya, di Obama apa di bulan Ramadan itu. Namrud yang masuk neraka. Jadi kalau ada orang, saya cerita tentang keburukan Fir'aun, keburukan Namrud, ada orang bilang, ya kamu nggak boleh ngerasani orang loh. Boleh aja, sudah dijamin masuk neraka, masa nggak boleh. Kan ada juga orang bilang gini, kamu jangan ngerasani orang, karena orang yang dirasani biasanya dosanya berkurang. Belum tentu. Antene ngerasani Fir'aun dosanya berkurang. Ngerasani Namrud dosanya berkurang, ya enggak apa-apa Namrud. Karena sudah masuk ke ranah tiara. Nah kalau tatayur itu juga dosa besar Bapak Ibu. Cuma atas kehendak Allah bisa diampuni, juga bisa tidak. Jadi masih ada harapan kalau tatayur. Tapi kalau bisa ya jangan. Nah tatayur itu baru sampai ke ranah pikiran, berpikir, ya, keyakinan, tapi belum melakukan. Belum melakukan. Cuma kira-kira, jangan-jangan itu sudah. Makanya hati-hati sekali. Nah yang perilaku seperti ini, maka Allah menugaskan Nabi Syuaib untuk menunjukkan kepada jalan yang benar. Maka sebenarnya syariat Nabi Syuaib sama dengan nabi-nabi sebelumnya yang selalu berdakwah kepada umatnya, jangan berbuat syirik dan berbuatlah amal soleh. Nah, sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu, bertauhidlah kepada Allah dan lakukan amal soleh, puasa, zakat, sholat dan macam-macam. Nah, kita mau pakai yang mana Bapak Ibu? Jelas pakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat nabi-nabi sebelumnya semuanya sudah dimansuh, sudah dihapuskan. Nah syariat Nabi Muhammad syariat yang paling sempurna. Nah kembali ke Nabi Syuaib juga seperti itu. Maka kalau kita mengolah pikiran kita Bapak Ibu, ketika Nabi Syuaib melihat umatnya bermain timbangan, Nabi Syuaib mengatakan, kalau kamu jujur saja, kamu juga tidak mendapatkan pahala, apalagi berbuat curang. Kata umatnya, kan cuma sedikit, kan sedikit nggak apa-apa. Kata Syuaib, nggak apa-apa bagaimana? Kan sekarang kan banyak orang beralasan karena sedikit. Minum minuman keras haram, minum apa nih kok? Mensen nggak boleh, topi miring nggak boleh, vodka nggak boleh. Kalau dikit kan nggak apa-apa, sama aja. Sedikit atau banyaknya sama saja tetap tidak boleh. Kan nggak mabuk, jangan bilang nggak mabuk. Beli telur 1 kilo isi 18 rata-rata. Saya pernah beli di kambing bisa 19 karena telurnya kecil-kecil. Ada juga agak besar cuma 17. Misalnya ketika ditimbang ambil satu saja kan nggak konangan toh Pak. Amung siji mung piro, hanya 0, berapa. Tapi bukan masalah kecilnya, masalah perbuatan tercelanya itu bermain-main timbangan. Kenapa tidak milih yang baik, tambah siji kok ibu, malah baik kok itu. Kok ibu siji bonus pergolanggan kan malah baik. Tapi umatnya Nabi Syuaib malah menguranginya seperti itu. Sampai Syuaib mengalah. Misalnya kamu berbuat jujur saja, kamu juga tetap tidak mendapatkan pahala. Loh kenapa? Karena berbuat syirik, menyembah pohon al-aikah. Jadi ini ajaran satu paket Bapak Ibu. Jangan berbuat syirik, beramal soleh. Satu paket. Beramal soleh saja tapi masih berbuat syirik, tidak akan mendapat pahala. Sekarang coba Bapak Ibu saya terapkan di dalam agama kita, agama Islam. Ini rada mikir nggih. Orang kafir berpuasa dapat pahala mboten? Mboten, karena sudah kafir. Kalau tidak puasa, orang kafir tidak puasa, boleh enggak? Enggak boleh, malah tambah dosa. Jadi walaupun berpuasa nih karena kafir tidak dapat pahala. Orang posok malah tambah dosa, angel kan? Makanya jangan kafir. Kira rada angel iki. Orang Islam
siang hari ketika puasa jualan menyediakan untuk orang-orang kafir, boleh tidak? Rada angel iki. Kapunten nggih, mohon maaf. Kalau saya memilih tidak jualan, karena sama saja menyediakan untuk orang-orang kafir. Dodolannya kapan? Ya menjelang berbuka. Itu saja belinya dibungkus kan urung waya buka. Kalau mau siang jualan boleh. Ya asal nggak langsung dimakan untuk berbuka nanti. Nah, paling siasatnya di situ. Tapi nanti di warung walaupun ditutupi deklit terpal sama saja menyediakan kepada mereka. Kecuali mungkin yang udur, berhalangan, nah kan ada rukhsah. Tapi juga kalau bisa masak sendiri atau online kan lebih aman itu daripada terang-terangan seperti itu. Jadi satu paket ini bertauhid dengan beramal soleh. Maka tawaran-tawaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada umatnya itu tidak semuanya menerimanya dengan baik. Ada juga yang kasar, terutama umat-umat dari daerah lain. Karena yang daerah sendiri sudah menurut mereka tersihir. Padahal memang kemampuan bicaranya bagus. Khotibul Anbiya ya. Sebagai nabi yang pandai berbicara, mampu menyihir orang yang hadir menjadi sadar. Tapi ada juga yang tidak sadar, terutama yang datang dari tempat lain. Makanya Allah mengutus Nabi Syuaib itu dari saudaranya sendiri. Biar mengenal betul, paham ini saudaramu menyampaikan kebenaran ya, daripada orang lain. Harapannya begitu. Tapi ternyata tidak semuanya juga sependapat seperti itu. Kalau di dalam surat Hud mulai dari ayat 86 itu terjadi dialog antara Nabi Syuaib dengan umatnya. Mulai dari yang paling ringan selalu bisa menjawab dengan benar, tapi setelah sampai pada yang sulit-sulit mulai kasar, Nabi Syuaib sudah memasrahkan kepada Allah. Karena umatnya sudah mengatakan ya Yakub, ya Syuaib, lalu Yakub terus ini mirip-mirip. Ya Syuaib, ini yang paling kasar. Kalau saja kamu bukan dari golonganku, bukan dari saudaraku, bukan dari orang tuamu, aku akan kamu akan aku rajam. Sampai seperti itu. Jadi umatnya mengatakan untungnya kamu itu saudaraku, untungnya orang tuamu itu saudaraku. Jadi enggak saya rajam, saya biarkan. Kalau kamu bukan saudaraku, kalau orang tuamu bukan orang terkenal, akan aku rajam. Itu ancaman umatnya seperti itu. Kamu itu apa sih, nggak ada wibawanya, kamu itu lemah itu loh, hanya bisa ngomong saja. Kan kita sering tahu Bapak Ibu, kalau ceramah-ceramah meladuna itu isone mau ngomong ora iso nglakoni. Kan sering ya senjata seperti itu dipakai untuk melawan orang yang hanya bisa ngomong, orang nglakoni ya. Padahal teori manajemen baru kan on the right job on the right place, the right man on the right job ya. Orang bekerja sesuai dengan bidangnya itu loh Pak. Ini kadang kita disalahkan Pak. Nah, kerja bakti orang ketok mesti disalahkan. Isone mung ceramah ora iso kerja bakti. Coba nek diwalik, iso ceramah orang. Agene ra iso. Jadi kalau mau adil itu jadi manajemen modern ada bidang-bidangnya itu. Nah, Nabi Syuaib ya seperti itu. Nah, kalau sudah tidak terbendung lagi, ya sudah gimana lagi? Nabi Syuaib sudah mencontohkan, memberikan peringatan. Ingat enggak dulu peristiwanya Nabi Hud? Jadi orang-orang Al-Aika itu sudah tahu sejarahnya dulu. Sepertinya sudah ada yang pernah menyampaikan itu. Mungkin orang-orang soleh ketika itu tapi bukan Nabi. Umatnya Nabi Hud yang ditimpa oleh awan panas. Mereka malah menantang. Ya Syuaib, kalau memang ceritamu benar, datangkan awan panas. Malah nantang ini. Gak tobat malah nantang. Syuaib ceritakan lagi, ingat gak kamu dulu umatnya Nabi Soleh ditimpa petir yang mengganas? Apa reaksi umatnya? Ya Syuaib, kalau memang betul datangkan petir menggelegar. Malah nantang Pak. Sampai Syuaib mengatakan, ingat gak Lut yang dekat dengan kita?
Kalau di Quran bahasanya Lut itu tidak jauh dengan kita. Nah, kalau tidak jauh kan berarti dekat. Nah, dekat itu bisa dekat peristiwanya, bisa dekat tempatnya, bisa dekat nasabnya. Tempatnya memang dekat Pak dengan peristiwanya Nabi Lut itu. Ya, mereka ingat semua pelajaran itu, tapi malah nantang Syuaib. Kalau memang betul ya saya datangkan azab itu, malah nantang itu. Karena sudah tidak terbendung lagi, maka Allah memerintahkan Nabi Syuaib untuk mulai menghindar. Karena prosesi musibah, azab akan segera datang. Azabnya luar biasa Bapak Ibu. Azabnya dimulai dari Allah datangkan musim kemarau, musim panas. Kalau dulu di zaman Nabi Hud, umatnya kaum Ad itu awan panas 3 hari. Ini 1 minggu Pak, panas 1 minggu, nggak ada angin. Ini kipas angin mati sudah mulai semua ini. Kalau nyala kan mending ada angin, ada AC. Coba panas nggak ada angin, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, maka tanaman-tanaman kering semua Bu. Sampai air mendidih itu. Air itu bisa mendidih di zaman Nabi Syuaib itu. Dilanda musim kemarau, udara panas tapi tanpa angin itu. Jadi ya panas banget semua nih, air saja sampai mendidih. Ini godok-godok matang nih. Tapi nggak kepikiran ke situ. Dan juga nggak minum, mau minum panas semua mendidih. Bayangkan seminggu haus, nggak makan, nggak minum ya. Itu seminggu. Allah sengaja, kok nggak tobat-tobat, malah menantang itu. Ingat umatnya Nabi Soleh dulu seperti apa, malah menantang. Maka Allah turunkan azab yang kedua. Azabnya yang diturunkan pula kepada umatnya Nabi Soleh, kaum Samud, yaitu awan panas. Tapi mereka menyangka air hujan. Jadi ketika didatangkan awan gelap hitam, mereka bersorak-sorai, wah sebentar lagi hujan, ternyata omongannya Syuaib salah itu. Maka semua keluar rumah Pak, semua keluar rumah, berkumpul dalam satu lapangan karena awan hitam ini dikiranya hujan. Ternyata dari awan hitam ini keluar petir yang menyambar-nyambar itu, jadi sama dengan umatnya Nabi Lut, Nabi Soleh yang disambar petir. Selama 3 hari wajahnya berubah ya. Hari pertama wajahnya kuning, hari kedua wajahnya merah, hari ketiga wajahnya hitam, pekat, legam, terus disambar petir. Itu umatnya Nabi Soleh. Nabi Soleh dulu, kaum Samud. Mereka belum bertobat. Maka datanglah azab berikutnya sesuai dengan permintaannya. Azab yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, sama persis. Dari awan hitam itu keluar api, batu berapi, batu bara itu. Jadi menghujani semua. Maka dalam waktu yang tidak begitu lama semuanya mati, menjadi bangkai dalam posisi duduk memeluk lutut. Jadi gini Pak, gini, angel gini, kepalanya duduk sini. Jadi ada yang seperti ini, ada yang kayak sujud tapi seperti ini, ada yang miring. Kalau kelingan korban kecelakaan SMA ya Penda dulu, yang wisata ke Jawa Timur, kemudian di daerah Buton apa enggak? Kan bis yang kedua yang terbakar habis itu, bis selamat, bis kedua kan ditabrak, di depannya ada bis nggak bisa menghindar, belakangnya ada bis, jadi terbakar itu. Itu posisi-posisi jenazah yang masih ada ya gini semua itu. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan Nabi Syuaib, ini cuma cerita aja, cuma posisinya aja. Ada yang udah jadi api macam-macam seperti itu. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu, ajaran kita nggih, makanya kita dilarang duduk ketika khutbah Jumat begini, nggak boleh. Jadi kayak duduknya umatnya Nabi Syuaib. Kaum Madian, kalau di ceramah duduknya gini, nggak boleh. Ini juga nggak boleh. Ketika khutbah ya,
Ketika khutbah Jumat itu nggak boleh gini. Ini ya nggak boleh. Bolehnya seperti apa? Ya selain itu. Nah, kalau jamaah tabligh malah gini. Jamaah tabligh malah gini, tempo. Ini jamaah tabligh, bagi yang ikut mungkin menurut ajaran jamaah tabligh, kaki-kaki kita bekasnya akan menjadi saksi di surga besok di akhirat amalnya. Itu menurut jamaah tabligh. Kalau nggak kuat ya gini nggak apa-apa. Asal jangan dua posisi duduk tadi itu. Itu seperti duduknya kaum Madian, umatnya Nabi Syuaib yang membangkang. Kalau Nabi Nuh, kalau diceramai itu ditutupi telinganya gini. Ada yang gini, ada yang gini. Jadi ngece ini kalau ceramah itu umatnya Nabi Nuh itu. Nah ini umatnya Nabi Syuaib. Ceramah memang tolak nada. Nah, maka ada larangan ketika khutbah Jumat kita tidak boleh duduk seperti itu. Nah, selesai sudah Bapak Ibu kisah singkat perjalanan dakwah dari Nabi yang sangat mulia, Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, yang diselamatkan oleh Allah dari musibah yang bertubi-tubi, yang dimana dalam musibah itu ada musibahnya Nabi Hud, ada musibahnya Nabi Soleh dan Nabi Lut. Ya, walaupun tidak separah Nabi Lut. Kalau Nabi Lut kan umatnya kaum sodomi parah. Azabnya sampai sekarang Pak, sampai di akhirat besok. Azabun mahjubun. Sampai sekarang ini masih merasakan azabnya. Sampai Nabi ketika perang Tabuk mampir di daerah Yordania itu di laut mati, sempat mendengar cerita-cerita mereka. Padahal sudah lama sekali Nabi Lut dengan Nabi Muhammad jaraknya lama, tapi masih mendengar cerita-ceritanya itu. Dan sampai di akhirat kabarnya seperti itu. Karena begitu besar kesalahan umatnya Nabi Lut, yaitu penyimpangan seksual. Laki-laki senang laki-laki padahal sudah punya istri. Perempuan senang perempuan padahal sudah punya suami. Perempuan senang perempuan belum punya suami. Laki-laki senang laki-laki udah punya istri. Terus satu lagi bapak kawin sama anak, anak sama ibu, sama binatang. Jadi ada 5. Ada 5 kota di zaman Nabi Lut yang diazab oleh Allah karena 5 macam ini, 5 penyimpangan seksual. Nah, mestinya kan sudah habis Pak. Tapi sekarang kok masih ada ya, ada yang LGBT itu. Saya juga nggak tahu nih. Kudunya entek loh Pak, kan sudah diazab semua. Ini kok masih ada itu? Ada nih LGBT, ada lesbian, ada bahkan kawin sama binatang itu ada. Di Amerika kawin sama anjing. Jadi istrinya dicerai, mending kawin sama anjing. Nggak rela kalau istrinya dapat waris, mendingan warisnya jatuh ke anjing ini. Di Jepang, istri-istri menceraikan suaminya, mendingan kawin sama robotnya, karena dianggap robot lebih memuaskan daripada suaminya. Harus orang gede tahu nih. Dan sekarang komunitas penyimpangan seksual itu sudah 175 juta komunitasnya dari 17 negara. Ya, negara pertama negara Belanda yang memproklamirkan sebagai ketuanya sejak tahun 2003, Belgia tahun 2007, Afrika 2013, terus sampai sekarang sudah 17 negara. Mudah-mudahan negara kita mboten panggih, tapi nggak tahu. Mudah-mudahan tidak lah. Karena kalau ada itu musibahnya likuifasi tanah, nyedot nih kalau hotel aja bisa masuk. Hidup iya seperti laut mati nih, laut mati. Musibahnya yang ditimpakan kepada kaum Sodom umatnya Nabi Lut. Ini mengatakan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya lanjut ke Nabi yang mulia juga, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.